Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik semuanya selalu sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan nama kakak Atik Dwi Irfani. Adik-adik semua bisa panggil Kak Fani ya. Nah, pasti adik-adik penasaran kan kali ini kakak mau ajak adik-adik semua belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang sholat. Kakak akan mengajak adik-adik semua belajar tentang sholat dan tata cara melaksanakan sholat ya. Nah, sebelumnya di sini kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu tidak sih tujuan kita belajar tentang sholat itu untuk apa? Nah, tujuan kita belajar tentang sholat yaitu supaya kita dapat mengetahui tata cara atau gerakan melaksanakan sholat. Lalu kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum sholat, serta apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika melaksanakan sholat. Halo adik-adik semua, sekarang kita masuk ke materi ya. Sebelumnya, kakak mau nanya nih sama adik-adik semua. Adik-adik sudah mengenal belum sih gerakan-gerakan sholat? Gerakan sholat itu penting loh untuk kita ketahui atau kita kenali. Karena apa? Karena supaya kita dapat melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Adik-adik semua, pastikan untuk dalam sholat 5 waktu ya, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rukun sholat. Rukun sholat itu apa sih adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak ya apa yang dimaksud dengan rukun sholat? Nah, betul sekali. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan sholat. Adapun rukun-rukun sholat terdiri atas yang pertama, niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam itidal atau bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, kedelapan duduk di antara dua sujud, 9 duduk tasyahud awal, 10 duduk tasyahud akhir dan membaca sholawat Nabi, dan yang terakhir yaitu salam. Nah, itu merupakan rukun dari sholat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syarat sahnya sholat. Nah, dalam melaksanakan sholat kita juga perlu mengetahui syarat-syaratnya juga loh adik-adik. Gunanya untuk apa sih kita mengetahuinya? Ya supaya sholat kita itu sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini adalah syarat sahnya dari sholat. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, maupun tempat sholat dari berbagai macam najis. Yang ketiga, menutup aurat. Jika laki-laki, auratnya dari pusar hingga lutut, dan jika perempuan, auratnya seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang keempat, sudah masuk waktu sholat, dan yang kelima, menghadap kiblat. Nah, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan sholat yaitu supaya dianjurkan untuk selalu fokus dan tumakninah. Tumakninah itu apa sih adik-adik? Tumakninah adalah diam sejenak setelah gerakan sebelumnya dengan sambil membaca tasbih. Nah, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika sedang melaksanakan sholat yaitu yang pertama, bertolak pinggang dalam sholat. Yang kedua, memandang ke langit. Yang ketiga, melihat sesuatu yang dapat melalaikan sholat. Yang keempat, menoleh tanpa adanya keperluan, dan lain sebagainya. Nah, materi
akhir sholat yaitu salam. Kemudian bacaan sholat. Nah, yang pertama yaitu niat sholat. Niat sholat itu dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat atau kita melaksanakan gerakan sholat yang pertama. Bacaan dari niat sholat seperti contohnya yaitu niat sholat subuh yang berbunyi usolli fardol subahi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman. Nah, yang kedua yaitu doa iftitah. Doa iftitah dilakukan setelah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga untuk laki-laki atau sejajar dengan dada untuk perempuan, sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian tangan disedekapkan pada dada dan baru membacakan doa iftitah. Berikut bacaannya adik-adik. Kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Fatihah. Setelah doa iftitah telah selesai dibaca, bacaan selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, pasti adik-adik semua sudah hafal kan surat Al-Fatihah? Berikut bacaan dari surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, untuk yang keempat yaitu ruku. Gerakan ruku yaitu mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar. Kemudian badan dibungkukkan dan kedua tangan memegang lutut. Usahakan antara punggung dan kepala sama rata ya. Setelah itu membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima yaitu iktidal. Setelah ruku, bangkit dan tegak dan mengangkat kedua tangan setinggi telinga bagi laki-laki atau dada bagi perempuan dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian yang keenam yaitu sujud. Selesai melakukan iktidal, lakukan sujud dengan meletakkan dahi di lantai yang telah diberikan alas yang bersih. Ketika turun ke bawah dari posisi iktidal, lakukan sambil membaca Allahu Akbar dan sujud dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketujuh yaitu duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud dilakukan, langkah selanjutnya yaitu duduk sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian yang kedelapan yaitu duduk tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua. Setelah sujud yang kedua, posisi tasyahud awal yaitu dengan sikap kaki tegak dan kaki kiri diduduki sambil membaca At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, untuk yang kesembilan yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilakukan pada rakaat terakhir. Bacaan dan posisi gerakannya sama dengan tasyahud awal dengan ditambah sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang ke-10 yaitu salam. Setelah membaca sholawat Nabi, lanjutkan dengan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri ya, yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah sholat merupakan salah satu kegiatan yang wajib yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Sholat itu hukumnya wajib ya adik-adik. Kita tidak boleh meninggalkan sholat wajib walaupun hanya satu sholatan saja ya. Kemudian dalam melakukan sholat sendiri tidak boleh sembarangan, namun harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Seperti halnya kita haruslah mengetahui syarat sah sholat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.